Pernah kepikiran nggak sih di zaman sekarang ini, apa mungkin kita bisa jadi kaya raya tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip kita? Nah, yuk kita coba bedah bareng-bareng dilema yang satu ini. Kalimat ini nusuk banget ya. Rasanya ini mewakili banget perasaan banyak orang yang merasa kejebak. Seolah-olah jalan buat sukses secara finansial itu, ya, mau nggak mau pasti penuh dengan kompromi. Jadi ini nih pertanyaan besarnya, apa benar kita harus milih jadi kaya atau jadi orang yang taat? Apa emang nggak bisa gitu dua-duanya jalan bareng? Mari kita cari tahu jawabannya. Untuk menjawab itu, kita harus mulai dari luar diri kita dulu. Karena seringkali, masalahnya itu bukan niat kita sebagai individu, tapi sistem ekonomi tempat kita hidup. Sistem yang ternyata punya jebakannya sendiri. Kita ngerasain ini setiap hari loh. Mau buka rekening bank buat terima gaji, atau cari pinjaman buat modal usaha, rasanya hampir semua pintu yang ada itu mengarahkan kita ke satu hal yang dilarang, yaitu kita sering dengar riba itu artinya bunga, ya. Tapi sebenarnya esensinya jauh lebih dalam dari itu. Intinya adalah soal menciptakan uang dari uang, tanpa ada nilai nyata yang dihasilkan. Nggak ada barang yang diproduksi, nggak ada jasa yang diberikan, dan inilah jantung masalah dari sistem keuangan modern. Terus gimana caranya satu konsep ini bisa menciptakan masalah yang sistemik, yang gede banget? Efeknya itu kayak domino, nyebar ke seluruh ekonomi. Biar gampang, kita lihat contoh sederhana gimana uang itu seolah-olah diciptakan. Gini deh, bayangin ya, ada uang 100 juta yang disimpan di bank. Nah, karena aturan perbankan, bank itu nggak harus nyimpan semuanya. Sebagian besar bisa mereka pinjamkan lagi. Dari 100 juta itu, tiba-tiba tercipta pinjaman baru senilai 300 juta. Total uang yang beredar di masyarakat jadi 400 juta. Tapi tunggu dulu, jumlah barang dan jasa di dunia nyata kan nggak nambah. Terus apa akibatnya? Gampangnya begini, ketika jumlah uang yang beredar jauh lebih banyak dari nilai ekonomi yang sebenarnya, ya daya beli uang kita jadi anjlok, harga-harga jadi naik. Nah, inilah yang kita kenal sebagai inflasi, dan ini adalah akibat langsung dari sistem yang dibangun di atas bunga. Oke, kita udah lihat masalahnya, pusing ya? Sekarang coba deh kita geser sedikit cara pandang kita. Gimana kalau tujuan utama kita berbisnis itu bukan cuma buat numpuk harta? Gimana kalau ada tujuan lain yang lebih mulia? Ini bedanya jauh banget loh. Di satu sisi, tujuannya cuma kekayaan pribadi. Di sisi lain, bisnis itu jadi cara kita buat bersyukur. Sebuah jalan untuk memberi manfaat ke orang lain. Nah, di sini, ukuran suksesnya bukan lagi saldo di rekening, tapi berkah. Seberapa besar dampak positif yang kita ciptakan buat masyarakat? Ada analogi yang indah banget. Coba bayangin pohon kurma. Dia kerja keras menyerap air dan matahari bukan buat dirinya sendiri, tapi supaya dia bisa menghasilkan buah manis yang bisa dinikmati banyak orang. Nah, filosofi ini melihat seorang pebisnis itu ya seperti itu. Tentu filosofi ini kedengarannya ideal banget ya. Tapi kan gimana cara terapinya di dunia nyata yang ya kita tahu sendiri penuh dengan area abu-abu. Yuk kita hadapi beberapa dilema yang paling sering kita temui. Nah, 3 skenario ini pasti nggak asing buat kita. Punya rekening di bank konvensional, terpaksa pakai paylater buat kebutuhan yang mendesak, atau gimana kalau modal bisnis kita ternyata datang dari usaha yang dulu kurang baik? Mari kita bedah satu persatu. Pertama, soal rekening bank. Kalau di lingkungan kita emang nggak ada pilihan lain yang sepenuhnya syariah dan kita butuh banget rekening itu buat hal penting kayak terima gaji, ini masuk kondisi terpaksa. Kesalahannya ada di sistem, bukan di kita sebagai individu. Yang paling penting adalah niat kita untuk terus mencari jalan yang lebih baik kalau ada kesempatan. Terus gimana kalau situasinya lebih genting lagi? Misalnya, kita harus beli kebutuhan pokok, tapi satu-satunya pilihan yang ada itu lewat pinjaman atau paylater yang ada ribanya. Kita harus gimana? Disinilah prinsip darurat atau kondisi terdesak itu berlaku. Kalau pilihannya antara hidup atau mati, misalnya antara berutang dengan bunga atau keluarga nggak bisa makan, tentu mempertahankan hidup jadi prioritas utama. Yang dilarang itu bukan berutang untuk bertahan hidup, tapi berhutang demi gaya hidup yang konsumtif. Dan buat skenario terakhir, gimana kalau kita mau hijrah dari bisnis yang katakanlah kurang berkah? Panduannya cukup jelas. Pertama, ambil kembali modal awal kita, karena itu hak kita. Tapi keuntungannya, nah ini tidak bisa kita nikmati. Keuntungan itu harus dibersihkan. Caranya, disalurkan untuk kepentingan umum. Misalnya, bangun fasilitas publik. Setelah melewati semua dilema tadi, kita sampai di pertanyaan paling penting. Jadi, sebenarnya apa sih arti sukses dalam bisnis kalau kita pakai kacamata ini? Sukses yang sejati itu ternyata bukan sekedar angka di laporan keuangan. Sukses adalah tentang berkah.
Saat kekayaan yang kita punya itu bisa jadi seperti pohon rindang yang menaungi banyak orang, membuka lapangan kerja, menolong yang susah, dan menyebarkan kebaikan. Nah, sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Kalau kita memandang bisnis sebagai sebuah ibadah, sebagai cara kita bersyukur, keuntungan macam apa yang sebenarnya kita kejar? Mungkin bukan lagi cuma keuntungan materi, tapi keuntungan abadi yang wujudnya adalah manfaat dan keberkahan.